Nama Tuhan Shalom. Shalom. Ada sukacita pada malam hari ini, boleh lambaikan tangannya. Amin. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau berdoa Bapa kami terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang Kau berikan Tuhan. Buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Biarlah Kau urapi setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan, untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Suci kuduskan setiap kami Tuhan, hingga kami layak datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan Yesus Kau mengurapi setiap kami Bapa. Oh Yesus Tuhan, Kau yang layak, kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, kami menyembah Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak. Terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama. Kan ku dengan cara, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Kau ku sembah. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami yang berdoa. Dalamnya kasih Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia
katakan Engkau ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan Kau yang darah-Mu. termulia Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari lebih lagi katakan Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kau yang layak kami sembah, kasih Tuhan. Kau yang layakkan kami, Kau yang layakkan kami Tuhan. Kami sembah, terpujilah Kau Tuhan. Ya Rabbi, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, haleluya.
Mari sembah Tuhan, mari berikan yang terbaik. Kau yang layak Tuhan. Ya Ramasya kana makana 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 masya. Ya Rabakana masya. Ya Laba ya Laba ya Laba. Ya Ramasya nama ya Laba. Yesus. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memuji Yesus. Mari sembah Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari angkat suaramu. Mari sembah Tuhan. Ya nama Syekh kalama 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 kalama. Ya nama Yesus nama. Ya nama. Ya nama Syekh nama kalama. Ya nama Syekh nama. Kau yang kudus Tuhan. Kau yang kudus Tuhan. Kau yang kudus Tuhan. Kau disenangkan. Syakalama kalaba kalaba syakalaba kalaba ilama syalama ya Ramos. Nama Syekh. Nama syalama ya Ramos. Nama ya Ramos. Ilama kalama syalama ya Ramos. Syalama ya Rama ya Rama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pegangi setiap tangan kami Tuhan. Karena kami tidak mampu sendiri tanpa Engkau Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau Yesus pegang erat tangan. Yes Tuhan. Pegangi setiap tangan kami. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Hidup, mari saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Saudara. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Hidup, mari lebih lagi banggakan.
Tuhan. Haleluya Yesus. Ya nama shalom ya nama ya nama. Ya nama shalom ya nama ya nama ya nama ya nama ya nama ya nama ya nama. Shalom shalom ya nama ya nama ya nama shalom ya nama ya nama ya nama ya nama ya nama ya nama ya Roh Kudus Kau hadir di tempat ini Tuhan. Ya lama ya lama ya lama ya lama. Ya lama ya lama ya lama ya lama. Ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Rama kalama syakalama ya lama ya lama ya lama. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan akan zaman kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami akan berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Mari yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom Laskar Kristus. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara percaya Tuhan Yesus baik? Boleh angkat tangannya? Belum semuanya. Saya mau lihat angkat tangannya semuanya. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku apa? Yesusku luar biasa. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Hal itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu, mana jempolnya? Amin. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Yes. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah Yesusku luar biasa. Sambil angkat jempolnya katakan kasih setia. Jempolnya mana? Amin.
Shalom semuanya, jempolnya mana? Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus ku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus sama. Yesus luar biasa. Yesus sama. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus baik? Amin. Kasih tahu ke sebelahnya, Tuhan Yesus baik. Ayo mari bersuka cita lebih lagi, katakan haleluya. Mari lebih lagi bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Yes Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasa-Mu. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Hey! Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari lebih lagi bersuka cita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasa-Nya. Dalam naungan-Nya, jauh bagi kita. Di pihak semuanya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan.
malam hari ini? Saudara bersuka cita pada malam hari ini? Kalau saya bilang Laskar Kristus, jawabnya siap. Oke, siap? Laskar Kristus. Laskar Kristus. Haleluya. Dikemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap terhubung akan Engkau Tuhan. Sebab kasih-Mu yang layakkan setiap kami, sehingga kami dapat masuk dan layak masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan, yes Tuhan. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, yes Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan, yes Tuhan. Kami mau terhubung dengan Kau Tuhan. Biarlah kami melekat kepada-Mu Yesus. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, yes Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Biarlah kami terus melekat akan Kau Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, Yesus. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar
Kami percaya hadirat-Mu hadir tengah kami. Hadir siap memberkati kami. Bapa, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Penyampaian firman yang sudah siapkan oleh hamba-Mu yang terbatas ini menjadikan berkat dan kekuatan bagi kami semua. Engkau singgah dalam hati kami, singgah dalam hidup kami bersama firman-Mu, dan Engkau menjadi penentu kami. Engkau menjadi steering committee dalam hidup kami. Terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu semua yang telah melancarkan kebaktian dan ibadah kali ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama perkasa, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Yang siap diberkati katakan haleluya. Terima kasih. Itu musik. Ini saudara Ria, ini lama gak ketemu ini ya. Ini apa ini? Oke nih. Lagu Jawa oke, lagu Indonesia oke ya. Kalau kumpul dengan saya dalam ibadah baksos, waduh mikolnya sesel sudah. Bapak Ibu, kami dengan Gereja Philadelphia, dengan Ibu Pendeta dan juga dengan keluarga besar yang ada di sini sebetulnya tidak asing. Saya rumah juga di BCF juga ada di rumah, jadi kakak saya justru masih di sini. Karena saya mau pindah enggak boleh. Enggak tahu ya, tapi saya sekarang tinggal di Pondok Jati. Jadi ya Pondok Jati dan Bumi Citra. Tuhan memberikan berkat buat saya. Bapak Ibu, hanya kasih Kristus saya berdiri di tempat ini. 2 tahun sudah hampir. Saya tidak berdiri di mimbar karena disikat sama iblis 5 hari di rumah sakit, diam. What's that? Apa itu? Stroke. Kurang marem 3 hari lagi, diam. Tapi satu hal aja kesaksian yang perlu saya sampaikan. Saya mendapat perawatan di VIP. Itu tidak ada yang lain yang seperti saya tidak tahu apa Tuhan ini maunya. Tapi dia berikan perawatan saya di VIP, pacar saya bisa jenguk kalau kangen saya, karena kalau pacar saya itu kangen sama saya, gila nipol. Jadi nusul saya, ya saya dikasih tempat VIP, jadi ya tidak ada yang ganggu, kunci sendiri, ya pintu sendiri, karena Tuhan baik, saudara. Saudara-saudara, saya minta maaf kalau harus meribetkan gereja. Ya, jadi di belakang saya ada tempat duduk, karena saya tidak bisa berdiri lama. Kemeng, saudara. Kemeng saya seminggu sekali 2 kali terapi ke rumah sakit. Dan puji Tuhan, sudah terakhir kali minggu ini adalah minggu terakhir saya tidak terapi, tinggal istri saya karena masih ada keterikan mata yang harus dioperasi dan dioperkan ke rumah sakit di Surabaya, RSMM, mungkin Bapak Ibu tahu, di daerah Ketintang. Kami percaya dan percaya semua rencana Tuhan itu indah. Bapak Ibu yang dikasih, saya sampai di sini dengan abang saya yang saya kasih berkenal sekali akhir kata berdoa pada. Karena sudah berapa kali tidak bisa muncul gambar Bapak ini Pak. Ini program yang lain Pak, program waduh. Sidolia, kamu baca firman Tuhan dalam hati saya. Kamu sediakan Alkitab ya, tidak usah pakai PowerPoint, tapi puji Tuhan. Saya duduk di depan sudah putus asa. Tiba-tiba Ibu Pendeta bilang, itu gambarnya keluar. Oh, keluar. Hore, menang. Bapak Ibu, itu dari bagian kecil kehidupan anak Tuhan.
kalau kita hidup bersandar, menyerahkan, dan hanya Tuhanlah yang menjadi jurumudi kita, maka segala sesuatu Tuhan yang nuntun. Saya ingin sekali menyaksikan perjalanan hidup saya opnam 8 hari, dan saya menjadi lebih dewasa lagi untuk mengikuti apa perintah Tuhan. Semakin dewasa, kalau di sini ada engkong atau ada Pak Poh atau apa lebih tua itu semakin diem, semakin mengalah, semakin tidak sakar PDW, dan itu saya belajar, dan itu menjadi komitmen saya untuk saya lakukan. Saya berani ngalah, saya berani, satu lagi yang sangat vital, selain mengalah, saya berani mengampuni. Oleh karena itu, marilah kita buka firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 10. Sekali lagi saya mohon, Cecelia, biar tambah cantik, kamu harus membaca firman. Roma 12 ayat 10, baca dengan keras. Silakan. Pasal 10 ayat 10. Bapak Ibu, firman itu simple to do, ya, sangat praktis. Tapi diartikannya tidak mudah. Wong duit akeh, aku wong sugih. Nah, aku di karyawan banyak, kalau aku dalam bahasa Inggrisnya nyubyo. Kok aku kon ngalah, sorry aja. Tapi firman Tuhan di dalam Injil Roma ayat 12 konkret mengatakan bahwa kita harus rendah hati. Rendah hati itu kalau terus dicari terus kebenaran firman itu berarti Bapak Ibu datang ke Tuhan, melayani Tuhan, ibadah bertuhan kepada Tuhan, siap pikul salib. Ya. Bahkan kita berani menjaga kekudusan. Jaga kekudusan, dewasa berpikir dan bertindak. Jangan sombong atau tinggi hati. Terus gimana? Saya ini kan bos. Duit saya tuh gak bisa dihitung, ya saya percaya. Tapi Tuhan ajarkan kita untuk fleksibel. Wah, ini ada kata yang Yusuf. Apa maunya fleksibel di dalam kita melayani Tuhan itu? Di dalam Roma 12 ayat 10, fleksibel memiliki analogi sebagai berikut, yaitu kokoh tapi tidak retak. Ya. Selain itu, fleksibel itu lentur tapi tidak mudah patah. Fleksibel itu kuat dalam pendirian tapi memiliki toleransi. Ini kalau diambil satu aja, tidak usah banyak-banyak. Fleksibel itu yaitu
lentur tapi tidak mudah patah. Ini sudah mempunyai arti yang sangat dalam. Seklekan aten, diloke sidik ngamuk, dikandani sakit hati, dikandani dulu orang gereja, tapi disindak aksa. Haleluya. Tepuk tangan yang ada Tuhan Yesus. Di sini adalah jemaat-jemaat yang fleksibel. Jemaat-jemaat yang sungguh kokoh, lentur, dan kuat. Saudaraku, kalau firman Tuhan ini tadi diambil dari Roma pasal 12 ayat 10, itu kita sepakati, maka judulnya adalah mengasihi. Nah, di balik itu semua kita jadi anak Tuhan harus fleksibel dalam mengasihi. Biar duitnya oke, tetap mengasihi. Dan saudara-saudara dan tante Lia, kita baca di dalam Korintus 13 pasal yang pertama. Korintus pasal 13 ayat yang pertama, silakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Tutbirut, bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi tidak ada gunanya, percun tak berguna. Harus memiliki kasih. Ya tentunya kita membedakan kasih, yaitu kasih dalam Kristus, kasih mau memberi. Nah ini gak enak nih. Kasih kita udah ente-entean habis, udah punya banyak, tapi Tuhan ajarkan kita tetap memberi, ya. Dan itu harus dilakukan. Di balik itu semuanya ada rahasia besar. Kalau kita melakukan dengan iman. Kalau kita melakukan dengan iman. Kira-kira tahun 2008 sampai sekarang berapa tahun ya? Setelah dipikir, tahun 2008 itu saya jatuh cinta dengan namanya Lucy, itu tahu tuh, Silia tahu. Lucy itu ternyata lumpur lapindo. Saya dapat tukar guling karena rumah saya diminta sama Lucy, lumpur tuh kalau 1 juta tuh saya dikasih pelajar sama Ibu Gembala tuh, Pak D itu cetio tuh, cetio. Kalau M apa? Siapa tuh ya? Saya mendapat dari lumpur lapindo tuh 1 M lebih, saudara. Haleluya. Setelah tahun nyekel duit sak menuke, sehingga kalau ngomong terlalu berlebihan saya tuh jadi sombong, tapi ya itu kenyataannya. Saya ambil sak gebok 10%, 20%, saya masukkan di tas saya puter Jawa Tengah. Dadi apa kowe, Pak D? Saya kebetulan jadi ketua sinode majelis kaum awam. Ada salah satu gereja yang saya ikuti itu mikir tuh jemaat bagi 2.
sinode kependetaan dan kaum awan saya. Itu gereja-gereja mepet sawah itu, ya Tuhan tahu, saya berani bersaksi di atas mimbar, itu kasih yang dikerjakan. Nopek, wopeng, sampai ke desa-desa, sampai saya tanya gereja di sini ada gereja apa, siapa pendetanya apa, tahu semua. Puji Tuhan, itu dilakukan karena kasih. Bukan karena kesombongan, bukan karena kita kaya, bukan karena kita mempunyai sesuatu yang berlebihan, bukan, tetapi karena kasih. Nah, kita akan belajar lebih banyak. Next, saya mohon ditampilkan untuk analogi lain ya. Kasih ternyata sifat karakter Allah. Kalau tadi dibaca di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, 1-13, maka Tuhan ajarkan untuk kita ini 1, sabar, 2, murah hati, 3, tidak cemburu, tidak sombong, tidak uraan tapi sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak dendam dan cinta damai. Itu karakter Allah. Dan kita tahu semua, Bapak Ibu harus paham, tubuh pribadi kita ini adalah rumah Allah. Kalau yang punya rumah Allah adalah Kristus, kita ada kesombongan sudah tidak mau ngisi di dalam tubuh hati kita. Tubuh kita jadi kenal pot ya tidak mau masuk. Ya apa itu? Ya misalnya ya. Tapi itu benar saudara. Tubuh kita harus kudus dalam pengertian kita hidup dengan sesuai kehendak Tuhan. Maka Tuhan mau menuntun dan memimpin kita. Ya, yang jelas saya tidak bisa begitu lama. Kita cepat aja, lagi cepat Pak Operator. Selain kita memiliki sifat karakter Allah, silakan dibuka lagi. Kasih itu ada karunia. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1, Cik Lia, tugasmu gimana? Korintus 13 ayat 1. Ya. Ya, terus. Jadi punya iman, pengharapannya gede, terus pokoknya saya ingin menyenangkan Tuhan, iman saya juga besar kepada Tuhan, semuanya yang terbaik. Tetapi kalau tidak memiliki kasih, impossible, you can do nothing, tidak ada yang Anda kerjakan. Misi impossible katanya Cilia. Apa sih impossible? Olah dikenalan seminggu kok impossible. Enggak, maksudnya itu pokoknya kalau enggak ada kasih, nol gede, nol besar. Kita harus memiliki kasih. Terus next. Semua yang berharap dikasih dan mengasihi, yaitu saling mengasihi. Siapa itu kasih? Kasih itu bukan hanya milik orang Kristen. No. Kasih itu sama dengan kemuliaan dan
dan keterlibatan. Keterlibatan moral yang universal, tidak mengenal kasih dan tidak mengenal Allah. Siapa yang tidak mengenal kasih, siapapun, terlebih kita yang duduk berdiri di tempat ini, itu berarti tidak mengenal Allah. Karena Allah itu kasih. Kasih berasal dari Allah. Jadi kasih itu segalanya. Kalau kita melihat dan Bapak Ibu membaca di dalam perjalanan keselamatan, yaitu Alkitab yang ada, ya ini sebagai masukan, berikan waktu Bapak Ibu untuk bisa membaca perjalanan keselamatan mulai dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Itu tidak mengenal kasih. Orang dipotong, orangnya perang, orang bunuh-membunuh. Zaman perjanjian lama, Tuhan kalau menghukum manusia juga dengan geram dan marahnya. Tetapi setelah Kristus dihadirkan untuk menjadi manusia dan berubah menjadi firman, disitulah kasih. Kita hidup di dalam zaman anugerah. Kalau kita berhidup di dalam zaman perjanjian lama, dalam tanda petik, kita ini sudah tidak ada harapan hidup. Setiap waktu kita harus memberi persembahan, setiap waktu kita harus melakukan sesuatu yang sangat sulit sekali. Tetapi kalau kita mengenal kasih, maka yang kasih itu begitu sulit, itu semuanya dapat dikerjakan karena Kristus sangat mengasihi kita. Karena Kristus, kalau tidak ada Kristus, celaka 12. Kristus yang sudah siap mati di dalam kayu salib, itu mengikat perjanjian dengan Allah supaya kita diselamatkan, supaya kita mendapat kasih Allah. Karena dalam perjanjian lama kalau saya memperhatikan tuh, ya ceritani nih, mau ngikutin boleh, yang ngikuti saja pasti diberkati. Saya baca tuh, Tuhan tuh kaku banget, yang wis Tuhan kecewa. Habis hukum umatnya, aduh aku baru hukum. Sebelum Kristus hadir dan dirinya menjadi manusia dan firman, maka manusia itu sering menerima hukum Allah. Ya, sehingga sampai diturunkan sebuah hukum, 10 hukum, 10 Ten Commandment atau 10 hukum Allah, itu semua untuk mengatur manusia. Tapi kalau Bapak Ibu, sekali lagi saya ajak, bacalah Alkitab. Apalagi kalau Bapak Ibu percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, maka segala sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Itu rahasia besar tuh. Rahasia besar, tetapi tentu kita membaca, tidak hanya membaca saja, tapi harus melakukan. Ya, terus ya, kita melakukan kasih dengan hati yang murni,
harus fokus, harus hormat kepada Tuhan, harus memberi yang terbaik, harus hormati orang tua, ya, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan jangan iri kepada milik orang lain. Itu hukum yang harus dijalankan kita sebagai umat Kristus yang dipanggil mau terima salib, yang dipanggil mau terima jadi hamba Tuhan, yang dipanggil terima mau jadi orang yang diberkati Tuhan. Semuanya kriterianya sudah ditulis. Jadi semuanya itu adalah pengabdian dan ketaatan. Mungkin kalau sudah keluar dari ruangan ini nanti sudah haleluya, ya puji Tuhan. Tapi marilah kita belajar dari hal yang kecil terhadap keluarga kita, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita, terhadap orang-orang yang kita kasihi, tetangga kanan kiri. Milikilah kasih dalam menghadapi dinamika kehidupan. Kalau aku enggak bilang gitu sama Lia, dalam kamu menghadapi dunia cinta. Kalau cinta pilih, ya maksud saya pokoknya hadapilah dengan pengabdian dan ketaatan seperti Kristus. Bapak, memang kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, agar kita taat untuk mengabdi dan kita mau melakukan. Biarlah firman ini terus berkembang, mengisi dalam hati Bapak Ibu sekalian, sehingga satu kitab Bapak Ibu dipilih oleh Tuhan, dipilih untuk menjadi orang yang dipakai memberkati gereja. Itu doanya ibu kita. Bapak Ibu diberkati, ya kamu diberkati ya, bisa kamu gitu loh. Terus semuanya akan dipakai oleh Roh Kudus, bukan oleh mau kita, untuk menjadi lebih baik. Kita teruskan, kasih adalah pengabdian, ketaatan. Terus next. Iya, ini ternyata kasih itu hukum yang terutama. Lagi Mbak Lia, Cece, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Dengan itu tolong dipegang. Itu adalah hukum yang utama. Kasihlah Allahmu apa saja, ya, apa saja. Nomor satu adalah Tuhan. Semoga Allah Roh Kudus akan memenuhi hati kita semua, sehingga kita sadar, Tuhan, aku mau berjanji, saya punya komitmen
Engkau nomor satu dalam hidup saya. Bapak Ibu, dapat dikatakan kasih adalah joy. Joy ini adalah sukacita. Love is joy. Mencintai Tuhan dengan sukacita. Berdoa dengan sukacita dan syukur. Ke gereja dengan sukacita dan syukur. Di mana joy dapat kita uraikan. To Jesus of love. O-nya to others, Y-nya adalah to yourself. Cinta kepada Tuhan Yesus dan yang lain dan kepada diri kita sendiri. Saudara, semoga di dalam kehidupan selanjutnya kita terpimpin oleh hikmat, marifat, kuasa Tuhan dari surga lewat Allah Roh Kudus, sehingga kalau satu perusahaan besar tuh saudara ada penentu, ada yang menetapkan langkah apa yang akan dilakukan, dan penentu yang menetapkan langkah apa saja itu adalah bagian daripada steering committee. Dan steering committee itu adalah Roh Kudus buat Anda. Hidupnya tertuntun oleh steering committee. Di dalam hati kita penuh dengan kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Pak David itu kalau ngomong yo-yo oi. Nah, kalau saya kesaksian kembali di belakang tuh ya, iya, tapi itulah. Saya terakhir sebelum pensiun saya memimpin perusahaan lebih dari 20 tahun. Dan saya orang yang memiliki kesempatan, kekuasaan melapor kepada direktur raja, kepada pemilik. Dan perusahaan saya multinasional memiliki turnover selling yang tinggi. Karena kalau ada pegelindu, capek. Karena sakit pinggang, pakailah kuyuk cabi, itu tuh saya. Saya menguasai nasional, marketing, manajer, pacar saya pacaran ya. Saya bisa ngapusi. Saya terima duit dari regional tengah, itu berapa, dari Sumatera berapa, dari Jakarta berapa, dari Bandung berapa, dari Jawa Timur berapa, Palembang berapa, itu semuanya karena Tuhan memberikan hikmat, marifat, pimpinan pada saya. Dan puji Tuhan ya, kalau namanya orang yang ikut perusahaan ya, jadi ya kalau sudah pensiun ya entek, ya saya pensiun, ya maksudnya tuh enggak terima gaji. Kalau gaji dulu ya saya enggak sombong lah ya. Ya besar gaji saya. Ya puji Tuhan, Tuhan pimpin saya untuk saya diproses kayak dealer mobil ya diapusi wong, puji Tuhan. Buat pabrik lilin ya diapusi, puji Tuhan. Sese dadi hamba Tuhan ini mal ngapusi ya musono. Haleluya. Mungkin sedikit banyak saya dengar ceritanya CFV juga seperti itu. Tetapi yang penting saya masih memiliki kasih Kristus seperti Bapak Ibu. Tepuk tangan. Dan yang terakhir silakan. Karena Bapak Ibu kita
sudah dipanggil Tuhan, sudah berkumpul, kita mendapatkan naungan di dalam Philadelphia ini, sehingga kita dapat beribadah, kita hadir dalam ibadah, Tuhan ada di tengah kita. Tuhan siap untuk menunjuk siapa yang layak untuk diberkati. Asalkan kita diperkenan. Mohon ampun, berani mengampuni, jangan sampai gagal atau sia-sia karena kita tidak taat. Memang ya itu maunya Tuhan, kita taat, taat berdoa, taat baca firman, taat bersekutu, tidak meninggalkan persekutuan, tidak mencari kehormatan, rendah hati. Kalau saya ini udah ketemu dengan Ci Evi, udah sopo tadi numpak motor itu setelah lihat, oh Ci Evi sama Ci Yuli, oh ya sama Ci Fani, semua diproses untuk rendah hati ya, tidak mendustai diri sendiri, takut akan murka Allah, bahkan tidak mementingkan duniawi, tidak menerima tawaran iblis. Nah ini buat kita yang lain semuanya juga penting. Tidak menjual keselamatan. Keselamatan yang sudah diberi ini jangan sampai kita ragu-ragu, kita mendapatkan satu pengertian lain, wis tinggal ke Tuhan Yesus. Gak neng gereja, gak kenal karo CFI, gak apa-apa. Jangan begitu. Tetapi percayalah, segala sesuatu Tuhan tuh kalau akan menjadikan kita harus tahu mengenal prosesnya. Jangan kalau diproses tidak tahu, kadang-kadang proses itu menyakitkan. Tapi percayalah, kalau ngomong tidak ada entek proses itu. Ya saya kuliah karyawan pabrik, tapi ya puji Tuhan, anak saya kuliah di Bandung, ya, PKE, koske, karena ya saya pinter-pinter ya, sak sidoarjonya dia yang dapat kesempatan diambil apa itu istilahnya, jemput apa? Nah itu istilah yang tahu dia orang pendidikan, sak sidoarjonya dia di mana? Institut dari Telepon Bandung, salah satu contoh cara Tuhan memberkati saya. Dan sekarang yang satu di Labuan Bajo, jadi kepala PLN. Ya sidik-sidik ya bersuka cita, enggak apa-apa, tak pamer ke ya. Istrinya tuh kalau ke pasar itu terkira sopir dewi yang perusahaan wah. Kita dia apa lele. Ya, istrinya diantar sama sopir. Karena dia kasih sama Tuhan. Saya saksikan sebelum saya akhiri firman, karena kasih semuanya itu, minggu itu udah telepon. Anak saya di Magelang, cewek. Saya minggu depan mau datang karena ada KKR, dilayani dengan ketua sinodenya Pak Arifin. Kami ada di sana. Nanti telepon aku khotbah Mas. Ya. Yang cewek anak saya, yang laki mantu saya. Ya, pokoknya Tuhan kasih yang terbaik lah. Habis itu
telepon sama adiknya. Adiknya adalah salah satu pembantu pendeta atau asisten pendeta di gereja Sintro. Ini malah dia usaha sendiri, alat-alat berat. Dia yang menghidupi saya. Dia duduk daftar Indonesia, udah penulis. Aku tak kerja di wis daripada ikut orang. Dia punya karyawan, punya kantor di Sevlog. Ya puji Tuhan. Khotbah, adiknya khotbah, dia juga khotbah, udah 2. Terus yang satu yang di Labuan Bajo, ini biar dia kepala PLN, jadi dia sudah mobil perusahaan ada berapa? Dia kan milih mobil ke kantor berapa tak kirim ya, untuk jemputin jemaat ya. Terus dia juga khotbah, jadi anak 3 khotbah sebelum khotbah. Ya, itu bukan karena saya, karena kasih, dituntun oleh kasih Tuhan. 3-3-nya khotbah. Terus nanti si Tommy Siji ini, ya mungkin kalau sedikit agak ini ya, sing duwe pentil pemayunnya rame-rame. Karena 3-3-nya kan dipentini sama istri saya. Jadi apa-apa untuk duit, untuk apa-apa mayune ning bukan ke saya. Saya tuh hanya gitu. Semua numpuk. Nanti keri-keri saya paling-paling hanya ditutui diakui saldo. Sedino bisa jajan 150 saluwe oleh apa 150 ya tuku es degan sama makanan yang bisa kita makan di tempat. Sudah itu pulang, tapi ya senang dah yang gaji anaknya dia, saya hanya ikut aja. Ya puji Tuhan, di dalam masa pensiun saya tetap dipelihara untuk bisa menyegarkan. Sekali waktu saya ketemu dengan senior-senior, dengan ibu kita dari PLDPA, ya wis soto. Jago. Terus habis itu yang pinggir jalan cedak gereja di stopi. Makan gratis, makan gratis. Dan itu yang dilakukan. Kita membuat baksos makan gratis. Kenapa kita bisa lakukan? Karena kasih. Karena kita mengasihi kepada Tuhan, mengasihi kepada orang lain. Terus itu lagi baksos di Koramila itu, artis kita datang, beng beng beng, munggah di panggung. Nah, Cecelia itu bagian yang nyanyi. Tenan ini, kalau nggak percaya udah disusun aja 2 minggu sekali, wis baksos. Paling entek 250 ya. Gila. Oh iya, macam-macam. Dari Philadelphia, dari KAP, kumpul dari siji. Terus bikin soto. Nama Tuhan dipermuliakan karena kasih. Ya, yang terakhir, mari kita nikmati supaya berkat ini tidak lari. Pilihan dan harapan kita, Bapak Ibu, untuk itu dengan apa yang Tuhan mau, kita harus taat. Yuk sama-sama kita bersama, kita harus taat.
kedua, kita tidak boleh kecewa. 1, 2, 3. Kita tidak boleh kecewa. Ya. Dan kita tidak boleh gagal. 1, 2, 3. Tidak boleh gagal. Yang terakhir, kita tidak boleh sia-sia. Bapak Ibu, itu semua yang bicara, kalau mulut memang mulut saya. Tapi percayalah, semua itu ada Roh Kudus menuntun apa maunya supaya terjadi dalam hidup kita. Tadi Tuhan lewat firman-Nya sudah berpesan, kita rendah hati, kita tidak boleh, ya, kalau marah itu ya sudah itu datang, minta maaf, syukur-syukur, mengampuni, kiranya Tuhan memberkati. Pertanyaan yang terakhir adalah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Saya tidak perlu mendengar, tapi biarlah Allah Roh Kudus mendengar hati kita sendiri. Bagaimana kita menjawab? Bagaimana dengan kita semua? Kiranya Tuhan memberkati. Saya minta